Untuk apa berhias duri nampak orang saja? Lagi-lagi suami orang tengok nantinya problem juga nanti. Orang untuk minta maaf ke tak minta maaf ke khalabu, biar terpulang kepada dia. Yang penting kita ucapan tahniah juga dianjurkan. Hari raya dianjurkan mengucapkan tahniah. Ucapan tahniah ini bersifat doa. Ya, bukan tahniah ya, tahniah bukan macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rizki yang halal, thayyiban, rizki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak ceramah dari Habib Zainal Abidin. Semoga apa yang nantinya sampaikan menjadi ilmu yang kuat, menjadi wasilah untuk kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman kita. Tidak lama-lama, mari kita simak bersama-sama. Memakai pakaian yang baru itu adalah sebagai satu ungkapan syukur kepada Allah karena diberi nikmat. Lebih-lebih lagi kalau nikmat itu bersempena dengan hari-hari kebesaran. Walihada satu hari baginda Rasulullah bersama dengan Sayyidina Umar, nampak ada orang jual sutra. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini kain cantik, kalau engkau pakai untuk hari raya atau ketika jumpa dengan orang-orang luar yang datang daripada negara-negara luar, pakai pakaian ini untuk nampak rapi, smart dan nampak berkarisma. Maka kata baginda Rasulullah, kain ini adalah pakaian orang-orang yang tak bernasib baik nanti di akhirat. Merujuk kepada kain sutra itu tidak boleh bagi laki-laki, tapi Nabi tidak protes motifnya untuk dipakai untuk berhias pada hari raya dan juga berhias ketika berjumpa dengan orang-orang yang datang daripada luar. Silahkan berpakaian yang smart, silahkan berpakaian yang yang gagah. Tujuannya adalah untuk membesarkan Islam itu sendiri dan sebagai penghargaan hari-hari kebesaran yang ada dalam Islam. Dan dalam hal ini Nabi tidak condemn untuk berhiasnya, tapi condemn pasal bahan kainnya itu yang terbuat daripada sutra, karena kain sutra bagi laki-laki tidak diperbolehkan. Walau bagaimanapun juga dalam berhias ini untuk laki-laki ya, tapi bagi perempuan hendaklah berpadan ketika berhias. Ketika hendak keluar daripada rumah, hendak pergi surau, hendak pergi masjid, itu bukan pergi kenduri. Jadi pakaiannya itu yang sopan. Kalaupun pakai makeup pun yang sederhana. Dan usahakan menjaga kehormatan. Tidak dilarang, dan hatta bagi perempuan untuk berhias pun. Yang dilarang kalau berlebih-lebihan, yang dilarang kalau menjadi fitnah. Silakan berhias secantik mungkin di hadapan muhrimnya, di hadapan suaminya. Itu yang lebih mustahak sekali. Untuk apa berhias duri nampak orang saja? Lagi-lagi suami orang tengok nantinya problem juga nanti. Bukan jadi hari raya nanti. Tak elok seperti itu. Jadi hendaklah kita berhias mengikut keseimbangan yang ada dalam syariat, supaya kita berhari raya, hari raya gembira itu beribadah, bukan gembira yang justru mengundang dosa. Jadikan hari raya Idul Fitri ini bermakna bagi kita dalam silaturahim sama kita. Khalas kosong-kosong kata orang. Kosong-kosong ni jangan simpan apa dalam hati. Mau orang tu kalau orang punya sifat generous kan, kalau sudah orang tahu nih dah tak mampu nih, dah nak bayar hutang, khalas maafkan saja sudah, minta nanti daripada Allah Subhanahu wa taala ganti sifir-sifir kosong-kosong sudah. Nak dituntut macam mana bayar hutang kalau dia tak boleh bayar hutang? Sumih alaik. Anda beri maaf kepada orang, Anda akan mendapat maaf yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gal ma zadallahu li'abdin afwan illa izza, atau kama qala, tidaklah orang itu bertambah dengan memaafkan kepada orang lain melainkan akan bertambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham tom? Sudah kosong hati ini, jangan dengki orang, jangan benci orang, jangan simpan marah pada orang. Orang untuk minta maaf ke tak minta maaf ke khalabu, biar terpulang kepada dia. Yang penting kita maafkan, karena kita memberi maaf bukan ketika diminta, tapi karena kita memberi maaf adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Masya-Allah. Kita tak nak berpanjang-panjang malam ini. Hari ini mungkin ketupat sedang belum dipotong di rumah kau, wala rendang itu belum siap lagi nak digos nak diaduk, ataupun bukan rendang, lemang pun juga mungkin belum siap lagi. Jadi kita akhiri majelis ini. Alhamdulillah, selama perjalanan nanti ke rumah jangan lupa takbir, sampai di rumah pun takbir juga sampai esok. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok. Salat hari raya Idul Fitri akan dilakukan pada pukul 8.30 insyaAllah. Bagi pihak Taufik sekali lagi mengucapkan selamat hari raya Maulid Aidin wal Faizin, kullu amtum bikhair. Naam, satu hal lagi, ucapan tahniah juga dianjurkan. Hari raya dianjurkan mengucapkan tahniah. Ucapan tahniah ini bersifat doa, ya, bukan tahniah bukan macam tu, tapi bersifat doa. Semoga Allah terima amal ibadah kita, semoga dipertemukan Ramadan akan datang. Seperti itulah bersifat doa supaya ucapan tahniah kita tidak terlepas daripada harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT berkati majelis kita, dan malam hari mudah-mudahan termasuk menghidupkan malam hari raya untuk Allah hidupkan kita punya hati insyaAllah. Dan mudah-mudahan hari ini, hari esok, Allah SWT berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk melakukan semua adab-adab dan sunnah Nabi SAW untuk melaksanakan solat hari raya. Dan mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Jelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwasanya malaikat itu masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim tanpa meminta izin walaupun mengucapkan salam. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kamu jangan masuk rumah yang bukan rumah kamu melainkan kamu minta izin dan mengucapkan salam. Dua hal yang berbeda, izin dan juga salam. Salam, izin, boleh saya masuk, seperti itu. Oleh karena ketika ada seorang datang ke rumah Rasulullah SAW dan tidak minta izin langsung masuk, ditegur oleh baginda Rasulullah. Katanya bagi tahu, boleh saya masuk, macam tu. Adab bertamu, akhlak dalam bertamu, ada adab-adabnya. Kita kalau bertamu ke rumah orang jangan duduk di kursi yang menghala ke dalam, menghala ke dapur. Jangan kita boleh nampak orang lalu dalam pergi dapur. Dan kita kalau bertamu rumah orang jangan duduk di kursi yang kita suka. Nampak kursi sana, kursi mencantik itu besar sikit, ya kan, empuk. Lala, kita kena masuk tanya nak duduk di mana. Kalau kebetulan kursi yang diperintahkan duduk menghadap ke belakang, minta izin, boleh saya duduk tempat lain supaya tak nampak ke belakang. Karena baginda Rasulullah ketika orang datang ke rumah Rasulullah, dibuka pintu atau tirainya itu, terus orang itu menghadap ke pintu rumah. Kata Nabi, imma hakadha wa imma hakadha. Ini kalau kamu pergi rumah orang dan kamu ketuk pintunya, hendaklah kamu berada di sebelah kanan menghadap kiri, atau berada di kiri menghadap kanan, tapi bukan di hadapan pintu menghadap ke dalam. Karena kalau berdiri di depan pintu menghadap ke dalam, dibuka pintu, maka mungkin nampak ada orang yang belum pakai tudung, rumah belum rapi, jadi tuan rumah jadi malulah. Atau menghadap ke membelakangi pintu. Yang penting menjaga kehormatan rumah untuk tidak terlihat oleh kita keadaan yang kurang disenangi oleh tuan rumah. Itu adab dalam kita bertamu. Faham dong? Dan kalau bertamu ketuk pintu atau ucap salam 3 kali tidak dibuka, tidak ada menjawab, balik. Jangan tengok dekat tingkap situ. Tak boleh menyalahi kepada adab. Kalau bertamu ke rumah orang, lalu kemudian tuan rumah kata, aku tak nak jumpa dengan kau, balik-balik saja, esok jumpa, macam tu. Maka dalam hal ini yang disuruh balik, kena balik. Dzalika azka lakum. Yang demikian tu membawa rahmat kepada kamu. Ya subhanallah. Hatta tuan rumahnya itu tidak beradab, atau mungkin tuan rumahnya ada something emergency, kita datang daripada jauh pula, kemudian disuruh balik, tak diterima sebagai tetamu. Jangan marah, jangan merajuk.
Kita pun diajar dalam Al-Quranul Karim kalau dihalau daripada rumah orang ketika saat kita bertamu, itu adalah azka lakum. Demikian di dalam Al-Quranul Karim diajarkan bagaimana kita beradab, baik itu diterima sebagai tetamu atau kita diusir daripada menjadi tetamu. Qal idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi. Di sini pun juga jangan nampak ketika melayan kepada tetamu seakan-akan kita merasa berat atau rasa tak selesa atau rasa tak senang hati. Tapi digalakkan kita menampakkan keceriaan dan juga bersedia untuk melayan. Tetamu yang datang ke tempat Nabi Ibrahim tidak memberitahu lebih awal. Maka Nabi Ibrahim keluar senyap-senyap menuju ke keluarganya dengan cepat. Faragha ila ahli, keluar senyap-senyap dan beritahu kepada keluarganya, siapkan makanan. Dengan begitu tetamu yang datang itu tidak merasa menyusahkan atau memberatkan kepada tuan rumah, sehingga dia rasa selesa sebagai tetamu dan bukan merasa menjadi beban ketika menjadi tetamu. Ketika ada seorang datang ke rumah salah seorang ulama, kemudian dibawa ke rumahnya karena datang daripada jauh tanpa memberitahu, sampai di rumahnya orang alim ini ternyata istrinya orang alim ini tidak ada. Maka orang alim itu pun layan tetamu itu dengan sendirinya. Dia pergi dapur, dia sediakan makanan. Kata tetamu itu, kalau tahu engkau yang akan layan, aku tak datang ke sini, karena tidak mahu menyusahkan kepada tuan rumah. Dalam hal ini jangan sampai tuan rumah merasa terbebani sehingga mengambil satu tindakan yang menyebabkan tamunya kurang selesa. Faham dong? Contohnya pergi dapur, dia menghaduk teh, dia kasih kuat dia punya sudu. Contohnya macam dia geram, nak lepas geram. Atau pinggannya itu cara meletakkan pinggang dibanting pinggang itu. Jadi tamu rasa tak selesa. Tetamu yang tidak sopan bukan mesti layak dilayan dengan sikap yang tidak sopan. Tetap man kan yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah hormat kepada tetamunya. Nabi Ibrahim setelah didatangi tetamu segera pergi ke istrinya. Kalau kita ada tamu, sediakan makanan. Faja'a, segera makanan itu ready. Tidak ada kalimat segera kecuali memang sudah prepare. Tak perlu pergi kedai nak cari bumbunya kau, cari kayu bakarnya, ready sudah. Anytime, maksudnya hari-hari sudah sedia untuk melayan kepada tetamu. Seakan-akan Nabi Ibrahim ini diceritakan dalam sejarah, tak pernah rumah Nabi Ibrahim ini tak ada tamu. Paham dong? Beza dengan rumah-rumah kita zaman sekarang. Lagi-lagi rumah-rumah flat, nak cari parking pun susah. Faham dong? Security tanya macam-macam. Wajarlah, karena memang zaman kita bukan seperti dulu, banyak mencurigakan, karena yang datang bukan semuanya lillahi ta'ala. Zaman yang sudah bertukar. Faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin, datang dengan ejil, anak lembu samin yang gemuk. Ya subhanallah, lesh ya Rab, kenapa Allah ini sebut anak lembu yang gemuk? Anak lembu settle lah, tapi gemuk katanya, bagi layanan yang spesial. Tak kedekut layan tamu. Alah, tamu ini kan bagi air putih sudah campur gula sikit, air gula selesai. Jangan kedekut layan tamu. Kalau yang datang orang-orang yang ini kan aku ada project dengan dia lah, bila ada kepentingan pasang karpet merah, tolal badru alaina. Bila yang datang orang-orang surau ke orang
Kita punya geng subuh nih kan oke lah. Kasih nasi lemak pun jadi sudah. Layanlah tetamu karena tetamunya, bukan karena siapa tetamu itu. Kalau anda mampunya layan dengan nasi lemak ya sudah, itu memang sudah layanan terbaik anda. Itu dinilainya bukan nasi lemaknya, kemampuan anda untuk melayan kepada tetamu. Paham tom? Al-faja'a bi'ajlin samin, dalam ayat yang lain faja'a bi'ajlin hanid mashwi, daging bakar, dan itu adalah makanan kesukaan atau makanan istimewa. Ini tamu yang datang, tamu tak dikenali. Kalau yang datang tamu yang dikenali, lainnya beda. Faqarrabahu ilaihim, makanan itu didekatkan kepada tetamu itu. Seperti saya jelaskan perbezaan yang buffet dan sekarang ini kan. Dahulu orang makan itu bersama. Ta'amul itsnain kafil thalatha wa ta'amul thalatha kafil arba'ah. Makanan untuk 2 orang boleh cukup 3. Bila Terima kasih telah menonton atau mengaji bersama di channel Santri Kampung TV. Semoga apa yang beliau sampaikan dari Habib Zainal Abidin menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi bimbingan kita, langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita tambah iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan barokah umur, panjang umur, rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah dan datang dari segala penjuru. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita seiman dan seagama selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.